warga kerajaan Allah, welcome to GB Rock Religious Service. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi pastikan saudara telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan rindu untuk melawat setiap kita melalui ibadah ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia, termasuk raja Thailand, raja Brunei, dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah. Engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah pada zaman Rehabeam. Ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye, dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku, dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga, tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah. Karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya. Serupa tapi tak sama. Nilainya jauh, saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu, ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas, misalnya seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat, supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival, ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart, yaitu penyakit sampar yang dalam hati, virus percabulan, virus segala macam yang jahat, yang 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu, tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan,
di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku
Yesus, terima kasih Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa di Engkau. Tiada yang mustahil Bapa. Kaulah yang memberi, Kaulah yang menyediakan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih. Oh, thank you, Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam ibadah GBI Rock Bilagio pada pagi hari ini. Masih dengan protokol kesehatan. Saya masih pakai masker dan kita belum bisa bertemu secara fisik di gereja. Tapi percayalah, Tuhan hadir di antara kita. Tuhan hadir di keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pastikan itu ada selalu setiap waktu, setiap saat. Mari siapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Dengan demikian kita akan berjalan di dalam kehidupan kita bersama selalu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, puji syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu melindungi kami. Pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya kami mampu menjalani akademi corona ini Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami tidak terkungkung oleh kondisi yang ada.
walaupun apapun yang terjadi, kami akan selalu survive karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sementara kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami supaya kami mengerti, kami memahami firman-Mu, sehingga kami melakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang diterima oleh seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bulan ini kita memiliki tema yang luar biasa. Movement, pergerakan. Kata dasarnya adalah gerak. Tetapi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak, gerakan, pergerakan itu memiliki arti kata yang berbeda. Saya bisa saja bergerak, tetapi saya tidak berpindah tempat. Ada kata jalan di tempat, gerak, tetapi jalannya di tempat, tidak kemana-mana. Tetapi kita diminta juga untuk melakukan pergerakan, berpindah tempat, naik level dan sebagainya. Kadangkala kita juga bertemu dengan orang yang gak mau bergerak. Nah, sulit kalau sudah seperti itu. Ada orang yang malas, minta diberkati, tapi maunya hanya minta-minta. Bahkan seperti anak kecil, minta disuapin. Ada, ini ada kerjaan, kerjakan, nanti kamu bisa mendapatkan berkat Tuhan. Enggak Pak, saya enggak mau. Maunya apa? Saya minta uang aja walaupun sedikit. Kalau sudah seperti itu, susah. Di sisi lain, kita juga kadang-kadang ketemu dengan orang yang cukup reaktif. Baru terjadi sesuatu, dia sudah bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Untuk orang-orang seperti ini kadang kita harus berbicara, tahan dulu, tenang dulu. Nah, mari kita belajar bersama-sama kembali ke firman Tuhan. Bagaimana kita harus melakukan pergerakan dalam kehidupan kita, supaya pergerakan kita itu bukan pergerakan yang sia-sia, tapi suatu pergerakan yang memiliki dampak, suatu pergerakan yang berbuah, yang bermanfaat buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita belajar beberapa hal. Saya tertarik dengan perjalanan kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, saya mengajak kita belajar dari kitab Yosua pasal 9 ayat 14 sampai 16. Dikatakan di sini, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Orang-orang itu di sini adalah orang Gibeon, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Cerita ini berbicara bagaimana saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk menumpas seluruh orang di tanah Kanaan yang lama, untuk tidak membuat hubungan dengan mereka. Daftar suku yang minta ditumpas itu jelas sekali. Salah satunya yang untuk tidak berhubungan dengan mereka adalah Gibeon. Tetapi di sini dikatakan mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka kurang pertimbangan. Mereka tidak menanyakan kepada Tuhan.
Berapa banyak dari kita seringkali kita bertindak tanpa meminta pimpinan atau bimbingan dari Tuhan. Berapa banyak kita merasa jago. Kalau seperti ini tuh kecil buat saya sudah biasa melakukan ini. Kita biasa melakukan itu tanpa bantuan orang lain. Bahkan tanpa bantuan Tuhan saya bisa melakukan ini. Berapa sering kita melakukan hal ini? Seperti bangsa Israel, dikatakan bahwa mereka tidak meminta pertimbangan Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah melakukan hal tersebut. Mereka seolah biasa-biasa saja. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Selalu dalam hal sekecil apapun, mari libatkan Tuhan di dalam pergerakan kita. Saudara-saudara mau mengambil keputusan untuk keluarga, untuk pekerjaan bisnis, untuk studi, untuk pelayanan, tetap minta pertimbangan, tetap minta petunjuk dari Tuhan. Jangan reaktif, beresponlah dengan benar. Ingat, apa yang kita lakukan saat ini memiliki implikasi bukan hanya untuk masa depan kita 10 tahun, 20 tahun lagi, tetapi ada implikasi di dalam hidup kekekalan kita. Suatu waktu anak saya meminta izin untuk liburan dari Jogja ke Semarang. Kami oke-oke saja. Tetapi yang luar biasa ternyata dia berencana untuk jalan-jalan bersama temannya menggunakan mobil. Padahal dia belum pernah keluar kota tanpa saya dampingin untuk membawa mobil. Kami suami istri kebingungan. Sampai Tuhan mengingatkan kami minta pertimbangan dari Tuhan. Kami sepakat, bukan hanya suami istri tapi juga dengan anak saya. Oke, kita bikin perjanjian. Kalau besok hujan, artinya apa? Atau kalau besok tidak hujan, artinya apa? Silahkan kamu pilih. Akhir cerita, dia memilih besok tidak hujan. Dan ternyata memang besoknya tidak hujan. Jadi kayak mirip nyontoh Gideon. Kami melepas, kami merasa tenang, kami merasa damai. Walaupun kami tetap mengiring dia, kami titipkan dia ke sepupu kami. Bapak Ibu, dalam segala sesuatu, mari minta pertimbangan Tuhan supaya damai sejahtera itu ada tetap dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan sok jago, saya biasa, saya adalah misal seorang atlet, saya biasa seperti itu. Begitu kena kerikil kecil, kaki kita bisa sakit. Seorang pelari tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Semuanya tetap kita harus mengandalkan kemampuan dari Tuhan. Kembali saya ajak kita belajar dari bangsa Israel. Khususnya di sini dari Ulangan 1 ayat 41 sampai 44. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Hal ini terjadi saat 12 pengintai itu kembali dari pengintaian ke Yeriko. Hanya 2, Yosua dan Kaleb yang tetap teguh. Sehingga akhirnya Tuhan memunahkan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Yang masuk adalah generasi berikutnya. Tetapi kalau kita pelajari di sini, di ayat berikutnya, Tuhan berfirman kepadaku,
katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan mengandalkan kekuatan. Memang mereka sudah mengalahkan beberapa bangsa, suku bangsa. Tetapi tanpa ada Allah di dalam kehidupan mereka, saat Tuhan tidak menyertai mereka, mereka dikalahkan. Saat kita hanya mengandalkan kemampuan, itu adalah kejatuhan kita. Sekecil apapun permasalahan yang kita hadapi, keputusan yang mau kita ambil, atau sehebat apapun kita di bidang itu, tetaplah mengandalkan Tuhan. Setiap pagi bangun, ucap syukur, andalkan Tuhan, serahkan rencana kita kepada Tuhan. Biarkan Dia mengambil alih seluruh kehidupan kita. Itulah yang kedua. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Setelah bangsa Israel kalah, ternyata untuk mengalahkan Yeriko itu hanya diputari bersama-sama. Kita tahu semua cerita ini. Angka 13 yang dikatakan sial ternyata bisa merobohkan tembok Yeriko. Menyeberangi sungai Yordan berbeda dengan cara menyeberangi Laut Mati. Mari andalkan Tuhan. Jangan dengan cara kita. Kita tahu cerita bagaimana Abraham mengambil keputusan yang salah, sehingga sampai saat ini dunia ini menanggung implikasinya. Kemudian bagaimana Yakub yang sudah ditetapkan yang muda akan menjadi yang sulung, mengambil peran sebagai anak sulung, tetapi dia merebutnya dengan cara yang salah sehingga dia harus lari dari rumahnya. Bapak Ibu, Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, tetapi semuanya harus diraih dengan cara dan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, mari kita bergerak di dalam otoritas yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan melampaui batas apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita. Di dalam pekerjaan atau apapun juga, memiliki inisiatif itu bagus sekali. Itu sangat diharapkan. Tetapi jangan sampai inisiatif yang muncul di dalam kehidupan kita itu melampaui otoritas yang Tuhan berikan untuk kita. Penundukan diri dalam kehidupan kita itu sangat penting. Kita bisa belajar dari bangsa Israel, khususnya dari Raja Saul. Di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14 diceritakan bagaimana Saul yang terdesak kemudian mengambil alih peran Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Ternyata hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Otoritas Saul bukan untuk itu. Walaupun dia adalah seorang raja. Kita baca, kata Saul, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Karena dia menunggu Samuel gak datang-datang, menunggu, dia udah bete. Di sisi lain dia galau, dia ketakutan dengan rakyat yang mendorong-mendorong dia.
Tapi apa kata Samuel? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kalau kita diberikan wewenang, mari kita lakukan sesuai dengan batas dan tanggung jawab kita. Jangan melampaui itu. Kalau Bapak Ibu, Saudara di Komsel, diminta untuk memimpin, untuk berdoa, untuk sharing, ambil bagian itu. Tetapi jangan kemudian mengambil alih. Oh, saya sudah terbiasa melayani bla bla. Ambil alih semuanya. Saya lebih jago. Tidak. Kita tidak diurapi untuk itu. Ambil bagian kita. Sampai pada waktunya kita akan mendapatkan promosi. Biarlah semuanya berlangsung sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan untuk kita, sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita tetap sabar menunggu waktunya Tuhan dengan tetap tunduk pada otoritas, baik di gereja, baik di pemerintahan, apalagi di dalam kehidupan keluarga kita. Yang keempat, mari kita bergerak sesuai peran dan fungsi kita. Kalau tadi di poin ketiga kita bergerak jangan melampaui otoritas. Mari yang keempat, kita bergerak sesuai dengan peran, sesuai dengan fungsi kita. Saat menciptakan dunia ini hingga saat ini, perputaran rotasi matahari, bulan, dan bintang, bahkan dengan seluruh planet yang ada, berjalan dengan tertib pada orbitnya masing-masing. Apa yang terjadi kalau kemudian matahari, saya pingin geser sedikit. Bulan, saya berlambat-lambat terbit dan sebagainya. Dunia ini akan menjadi kacau. Bahkan kalau kita menonton film Armageddon, bagaimana asteroid itu, meteor mau menuju ke bumi, kita semuanya takut luar biasa. Semuanya harus ada di orbitnya dengan benar. Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tetapi bukan berarti kita tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Kita tetap care kepada mereka, kita bisa membantu mereka, tetapi jangan lupakan peran kita. Di 2 Tawarikh 30 ayat 15 sampai 16 diceritakan bagaimana bangsa Israel merayakan Paskah yang sudah lama tidak dirayakan. Lewi, suku Lewi yang ditugaskan sebagai imam, mengambil perannya dengan tepat. Karena kalau dia tidak ambil perannya dengan tepat, maka perayaan Paskah menjadi amburadul, kacau balau. 2 Tawarikh 30 ayat 15 sampai 16. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu mengunduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi itu, mengambil tempat sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa. Dan kita tahu
Taurat Musa, imamat, itu bukan bikinan Musa, tetapi itu diperintahkan Tuhan. Tuhan yang memilih orang Lewi, Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Mari kita ambil bagian sesuai dengan fungsi dan peran kita. Dalam pergerakan bersama, fungsi dan peran bahkan yang sekecil apapun itu adalah hal yang penting. Kita tahu sebuah arloji. Kalau arloji digital kita mungkin agak kesulitan. Arloji yang lama, bisa jam tangan, bisa jam dinding, ada begitu banyak part onderdil di dalam sebuah jam. Mungkin ada satu onderdil yang kecil, tetapi kalau itu hilang atau kalau itu tidak berfungsi dengan benar, maka jam itu secara keseluruhan tidak akan berfungsi dengan benar. Bisa saja masih berjalan, tetapi kemungkinan dia tidak bisa menunjukkan waktu dengan tepat sampai ke detiknya. Apapun peran saudara, sekecil apapun, mari lakukan itu dengan tepat. Mungkin, saya hanya seorang usher. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, usher merupakan bagian yang penting juga. Bukan hanya menerima jemaat yang mau masuk, tetapi itu adalah pintu pertama menerima jemaat. Di dalam keluarga, hari-hari ini kita diingatkan bagaimana peran seorang bapak sebagai imam, sebagai raja. Bagaimana peran ibu, bagaimana peran anak, masing-masing ambil bagian di dalam kehidupan kita dengan tepat. Kalau keluarga kita berperan dengan baik, masing-masing bapak, ibu, dan anak berperan dengan baik sesuai dengan otoritas yang diberikan padanya, saya yakin damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Jadi mari Bapak Ibu, begitu juga dengan jemaat. Ada sebagai gembala, ada sebagai pengerja, ada sebagai jemaat. Kita ambil peran kita. Tapi yang pasti, memuji Tuhan adalah peran kita semua. 4 hal yang saya bagikan pada hari ini. Jangan bergerak tanpa bimbingan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bergerak sesuai otoritas yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tunduk pada otoritas. Dan yang keempat, mari kita bergerak sesuai peran dan fungsi kita, sehingga segalanya tertib dan damai sejahtera ada dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari siapkan diri kita. Kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus pada hari ini. Siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu bisa menggunakan roti yang lain, diganti jika tidak ada, bisa menggunakan biskuit. Dan bila tidak ada anggur, Bapak Ibu bisa menggunakan teh untuk menggantinya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk penebusan, sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh berkat dari Allah. Kami terima, kami memperingati kematian-Mu, penebusan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan setiap kami. Kau kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, supaya setiap kami yang menerima mendapatkan berkat daripada-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari, ambil cawan saudara, angkat tinggi. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kita terima dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan rela memberikan nyawanya untuk menebus kami. Hari ini kami kembali memperingati penebusan-Mu Tuhan. Sekaligus kami diingatkan supaya kami hidup benar di hadapan-Mu, bergerak sesuai bimbingan-Mu, sesuai perintah-Mu, hanya mengandalkan Tuhan. Kami tunduk pada otoritas. Kami bergerak sesuai otoritas yang diberikan kepada kami. Kami bergerak sesuai dengan peran yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya saat semuanya itu kami kerjakan, kami akan mendapatkan berkat, kami akan damai sejahtera, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Seindahnya pelangi
sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. It's time for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel, dan media sosial kami. Doa puasa setiap hari Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari kita ambil bagian dalam doa untuk kota Jakarta dan bangsa Indonesia. Komsel, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Mesbah keluarga yang dapat saudara lakukan setiap harinya di rumah masing-masing. Bible Study oleh Rocky Bellagio setiap hari Minggu jam 10 pagi dengan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi saudara yang terbeban untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR Code sebagai berikut. Demikian ibadah online streaming GBI Rock Bellagio hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita. Kini, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita. Kita percaya doa kita itu penuh kuasa di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa selalu bawa keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, juga para pemimpin kita di dalam doa kita setiap waktu. Ada mesbah keluarga setiap malam, ada doa puasa, ambil bagian. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan berperan penuh untuk orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang mengatur dunia ini, Allah yang mengatur bangsa Indonesia. Kami percaya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan.
kondisi yang ada saat ini, kami percaya itu Tuhan perkenankan. Karena Engkau memiliki rencana yang baik luar biasa untuk setiap kami. Ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau akan lakukan dan kami ambil bagian di dalamnya. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Ada damai dan sejahtera Tuhan tercurah di bumi Indonesia. Kehendak Tuhan dinyatakan di Indonesia. Diberkatilah para pemimpin bangsa ini. Mereka yang memiliki kekuasaan, kiranya memiliki hati juga takut akan Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan adalah dalam rangka kebenaran, dalam rangka kebaikan untuk masyarakat Indonesia sesuai kehendak Tuhan. Kami juga membawa para pemimpin gereja kami, gembala senior kami Bapak Arifin, Gembala Rock Jabodetabek, Bapak Roni Daud Simeon, juga gembala kami di Rock Belagio, Bapak Novit Firman, beserta dengan istri dan keluarga mereka. Perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka, hikmat marifat roh Tuhan selalu ada dalam diri mereka. Mereka menggembalakan, mereka mengajar kami semua dengan firman Tuhan. Dan kami semuanya setiap hari hidup dalam pimpinan Tuhan karena tuntunan mereka. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini menderita sakit, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan menjadi sehat. Setiap permasalahan yang kami hadapi, kami tetap tenang karena ada Tuhan dalam kehidupan kami untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kini siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita. Kita bergerak selalu bersama dan di dalam Tuhan, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dalam otoritas yang Tuhan tetapkan, dan sesuai peran kita. Semuanya adalah bagi kemuliaan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang terima berkat katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, kembali kita gunakan masker kita, tetap jaga jarak, sesuai dengan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita adalah saksi Kristus, kita penyebar kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya